Ratusan massa Aliansi Demokratik Rakyat atau ALDERA menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Flores Timur. Massa memadati kantor polisi menuntut jabatan Kapolres AKBP I Nyoman Putra Sandita dicopot. Pendemo memadati Jalan Trans Pulau Flores di Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Jumat 9 Agustus 2024 siang. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Flores. Paul Kabelen, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang rekan Kadila. Aliansi Demokratik Rakyat atau ALDERA yang adalah warga dari Kota Larantuka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kepolisian resor atau Polres Flores Timur di Kota Larantuka. Eh, Masa aksi datang membentangkan spanduk bernada kecaman dan salah satunya bertuliskan "Kita bukan teroris". Aksi ini sebagai bentuk protes mereka buntut dari salah satu warga di Kelurahan Amagarapati bernama Franciscus Dias yang diduga terkena tembak aparat kepolisian saat terjadi tawuran. Selain Franciscus Dias, satu lagi warga setempat yang diduga dianiaya aparat saat peristiwa tawuran, yaitu Petrus Kojan. Ratusan massa aksi memadati Jalan Trans Pulau Flores di Kota Larantuka yang berada persis di depan kantor kepolisian, dan dalam poin tuntutan mereka itu mereka meminta agar Kapolri dan Kapolda mencopot jabatan Kapolres Flores Timur AKBP I Nyoman Putra Sandita yang eh, mereka anggap tidak layak untuk menangani persoalan yang ada di Flores Timur, khususnya di Kota Larantuka pada saat tawuran kemarin, lantaran Kapolres yang memimpin personilnya untuk mengamankan ataupun membubarkan masa aksi. Dan sedikitnya ada 7 poin tuntutan yang dilayangkan oleh masa aksi kepada Kapolres Flores Timur. Mereka juga mendesak kepada Kompolnas, Kontras, dan juga Komnas HAM, juga kepolisian di institusi Polri untuk membentuk tim investigasi independen mengusut tuntas kasus itu. Juga harapan mereka juga berharap agar oknum anggota polisi yang melakukan aksi brutal terhadap warga juga ditindak tegas dari institusi polisi sendiri agar jabatannya juga dicopot. Dan Kapolres Flores Timur AKBP Nyoman Putra Sandita kemarin juga sempat beraudiens singkat dengan masa aksi. Beliau menerima mereka dengan tenang dan dengan nada yang kondusif. Beliau meminta agar pendemo tetap menjaga keamanan dan seperti tuntutan yang disampaikan soal pencopotan jabatan, sebagai negara demokrasi Nyoman tetap menghormati aspirasi dari masyarakat itu, dan apabila ia hendak pergi maka ia menyatakan diri siap untuk pergi dari Flores Timur seperti yang ia saksikan ataupun ia dengar sendiri dari ucapan dari para pendemo. Nah, adapun masa aksi yang datang melakukan unjuk rasa ini buntut dari tawuran setelah Liga Final Liga 1 ASKAP PSSI Flores Timur yang mempertemukan Arsenal Terong melawan Ampos FC. Dan peristiwa ini menimbulkan beragam versi berdasarkan keterangan polisi yang disampaikan oleh Kapolres Flores Timur bahwa pemicu tawuran itu akibat dari euforia kekalahan Ampos FC yang menjadi runner up melawan Arsenal Terong, dan rivalitas dari Ampos FC yaitu pemuda dari Kelurahan Eka Sapta merayakan kekalahan tersebut dan memicu ketersinggungan dari pemuda dari Posto yang adalah pendukung Ampos FC. Namun warga di Kelurahan Eka Sapta sudah membantah pernyataan tersebut karena mereka anggap mereka hanya bereforia biasa dan tidak ada terjadi keributan ataupun tawuran. Dan pada saat
kejadian di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 malam atau saat tawuran itu, para pemuda Eka Sapta sedang berada di lapangan futsal untuk memeriahkan turnamen futsal menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan dampak dari tawuran ini adalah satu unit mobil anggota ataupun mobil patroli kaca belakangnya pecah, kemudian rumah dinas Kapolres dan Wakapolres serta asrama kepolisian juga menjadi sasaran lemparan batu, dan salah satu anggota kepolisian juga terkena lemparan batu hingga dilarikan ke rumah sakit dengan luka jahitan sebanyak 5 benang, dan ada satu anggota polisi lagi yang juga dianiaya namun belum diketahui kondisinya seperti apa. Kemudian korban yang bernama Franciscus Dias, warga Amagarapati, Kecamatan Larantuka ini, menurut keluarga, mereka menduga bahwa tembakan itu dilakukan aparat dari jarak dekat. Peluru plastik yang bersarang pada pada belikat kanan bagian belakang itu memiliki luka sedalam 7 cm berdasarkan hasil rongseng di Rumah Sakit Umum daerah Larantuka. Saat terkena tembakan, korban sempat tak sadarkan diri dan mulutnya mengeluarkan busa berwarna putih. Setelah dilakukan perawatan medis dengan cara dioperasi besok harinya, yaitu tanggal 6 pada hari Selasa tanggal 6 2024, Franciscus berhasil siuman dan sadar. Dan hingga saat ini keadaannya sudah lebih baik, namun keluarga tetap melakukan protes karena mereka menilai aparat sangat ataupun terkesan arogan dan brutal saat mengamankan warga yang dinilai menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan SOP. Demikian rekan Adila, informasi yang dapat saya laporkan terkait tawuran di Kota Larantuka, Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Vlotim AKBP Inyoman Putra Sandita dan keluarga korban, yakni Marianus Dea. Berikut untuk ketayangannya. Karena saya memimpin ketika turun ke lapangan. Silakan, saya sepakat. Kita negara demokrasi. Apa yang tadi sudah disampaikan, saya sepakat. Dan saya siap, kalau memang permintaan Bapak Ibu, saya harus pergi dari Laut Tanah, ya. Saya pergi. Spontanitas dari masyarakat yang merasa kecewa dengan tindakan arogansi, ya saya bisa katakan arogansi atau brutalisme dari aparat penegak hukum, yaitu Polres Flores Timur. Yang seperti saya jelaskan bahwa konflik yang terjadi adalah antara Posto dan Kampung Baru. Namun dalam prakteknya mereka menggunakan senjata, melakukan kekerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.